Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan berikan penjelasan terkait dengan praktikum sistem mikroprosesor di sini. Untuk video kali ini kita masuk ke modul pertama, yaitu kita berkenaan dengan memori. Jadi di modul memori ini ada dua macam praktikum. Yang satu menggunakan EEPROM, kemudian yang kedua kita gunakan RAM. Nah, di sini kita memakai program atau software Proteus ISIS ya, untuk mensimulasikan cara kerja EEPROM. Nah, di sini. Jadi yang pertama nanti Anda diminta untuk membuat rangkaian simulasi di Proteus ISIS dengan gambar seperti ini ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini, saya tunjukkan. Nah, ini ya. Jadi di backend ini Anda bisa masukkan ke ground atau ke VCC, sama aja hasilnya nanti. Jadi untuk simbol-simbol ini adalah simbol logic probe ya, logic probe ini. Anda juga bisa lihat nanti di video di playlist ada contoh untuk simulasi EEPROM ini. Hampir mirip dengan langkah-langkah yang ada di sini ya. Kemudian setelah itu untuk mengisi EEPROM-nya Anda buat file teks ya, bisa pakai notepad atau yang lainnya, kemudian diketikkan seperti ini, diketikkan praktikum sistem mikroprosesor dan seterusnya ini. Kemudian ini nanti disimpan dalam file ya, dengan nama data.bin ya. Kenapa di .bin? Jadi ekstensinya yang tadinya txt Anda ganti bin aja di sana, supaya nanti untuk meloadnya gampang ya. Jadi saya contohkan di sini. Jadi kalau yang di sini kita double klik ini, dia bisa dimasukkan nah data bin ini. Karena kalau bin itu nanti mudah dikenali ya oleh program ini ketika Anda browsing di sini. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan datanya baru di running simulasi. Nah, running simulasinya tinggal di run di sini ya. Nah, tinggal di run di sini. Kemudian Anda masukkan alamatnya, nanti dipantau bagian yang keluaran ini ya. Jadi bagian CE itu rendah, OE itu tinggi ya ini. Karena dia kondisinya itu adalah output enable. Jadi output enable itu kalau dia di enable kan berarti nanti datanya akan keluar ke sini ya, sesuai dengan alamat yang ada di sini. Jadi kalau sudah diisi alamat tadi, teks tadi, ketika diberikan alamatnya akan sesuai data yang sesuai dengan alamatnya itu. Nanti bisa lihat di video simulasi yang ada di playlist ya. Kemudian setelah itu Anda diminta untuk mengisi. Nah, mengisi tabel satu-satu. Nah, tabel satu-satu seperti ini tabelnya. Jadi kalau kondisi ini adalah kondisi X itu don't care ya, Anda bisa kasih nilai 1 atau 0 terserah, dari A0 sampai A12. Kemudian CE OE itu dikasih nilai CE itu 1, OE itu 1. Nanti hasilnya bagaimana? Anda tulis binirnya kan berarti 4 ya. Di ini 4, di sini 4. Kemudian Anda tulis heksanya, kemudian nilai ASCII-nya apa dari heksa ini. Karena yang kita tuliskan di sini kan ASCII ya, harusnya nanti muncul di sini bisa dikonversi ke bilangan atau ke huruf ASCII-nya ya. Jadi kalau kode heksanya apa, ASCII-nya apa di sini. Jadi misalnya alamat 0000 ini ya, nanti muncul datanya apa di sini, heksanya apa, nah ASCII-nya apa. Jadi kalau OE-nya dibikin 0 terus gini, berarti otomatis ketika Anda sudah setting ini di alamatnya ini ya, di bagian alamat ini, otomatis datanya baru bisa dicatat di sini di sebelah kanan. Yaitu seperti itu untuk simulasi EEPROM tadi ya. Kemudian yang kedua nanti kita masuk ke RAM. Nah, ini RAM. Kalau RAM ini nanti kita ada simulasi untuk mengisi data ya. Karena ketika diklik di RAM ya, agak beda nih. Jadi RAM kalau kita klik di sini tidak ada input untuk filenya ini. Karena dia memang sifatnya kalau yang RAM itu kan non volatil
volatil ya. Dia untuk nyimpannya sementara, jadi kalau listriknya padam atau catur dayanya dihilangkan ya dia datanya akan hilang ya. Ini makanya ketika ini sudah disimulasikan nanti kita harus mengisi datanya dulu. Nah kemudian yang penting itu bagian ini ya, jadi ketika ngisi data itu kita harus ngatur ini switch ya. Switchnya kondisi on off nya dari yang hitam ini ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, kita coba ya, kalau posisinya seperti ini berarti dia kondisinya off ya, artinya bagian ini sama yang ini tidak terhubung. Tapi kalau yang hitam ada di posisi on ini, maka berarti dia akan terhubung antara ground sama ini ya. Makanya di sini akan muncul. Kita lihat, kita pakai label supaya gambarnya lebih rapi ya. Sebenarnya kita bisa gabung aja ke sini terus gabung ke sini. Jadi label dengan nama yang sama di 0 berarti ini terhubung satu sama lain ya. Jadi kalau sini saya coba ini ya, nah ini, maka yang kedua ini seperti itu. Nah nanti pada saat kita ngeset, maka kita ngeset ke posisi 0 ini. Nah di sini dipakai pull up ya. Pull up itu untuk menjembatani ya, karena kalau tidak ada R ini, kalau kita langsung ke sini di on kan, berarti antara VCC ke ground atau otomatis akan langsung terhubung singkat. Nah untuk menghindari itu kita pakai R ini sehingga tidak langsung ke ground. Nah, tapi kalau ini di segini, ini tidak ke ground tapi dia akan ngambang, tapi karena dapat VCC otomatis akan masuk di sini ke logika 1 seperti itu. Nah ini div switch ini digunakan nanti untuk mengset ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian ini ya, jadikan simulasi ya. Urutan nomor 1 sampai 4 di tabel itu berarti yang ini 1 sampai 4 tabel adalah untuk mengisi ya. Jadi kalau ada simbol turun ke bawah terus naik, maksudnya adalah ini ya. Jadi turun ke bawah terus naik di posisi WE. Nah, ini yang ini ya, write enable. Write enable turun ke bawah berarti saya tekan gini bawah, terus saya lepaskan lagi. Nah seperti ini. Jadi kita siapkan dulu misalnya di tabel yang 1 ya. Tabel 1 itu kita coba nilainya, kita agak turunkan di sini. Iya diturunkan yang simulasinya deh. Kita turunkan yang simulasinya ini ya. Kenalnya ini lagi. Maaf yang ini harusnya. Nah ini kita turunkan seperti ini, kemudian ini kita naikkan. Nah, ini ada tabel ya. Nah tabelnya ini, nah misalnya di tabel pertama ya, tabel pertama kita pakai RAM yang ini. Jadi kita lihat di sini alamatnya ya, alamatnya A0 nya sebelah kanan ini, berarti misalnya ini 1, ini berarti 1. Kemudian datanya apa yang kita masukkan, datanya adalah 11 berarti kita lihat dulu di 0 nya posisinya di mana. Di 0 yang atas ini 2 ini ya. Di 0 di 1 berarti yang ini saya pindah ke on ya. Maaf yang 0 lainnya semuanya 0 lah, seperti ini 0. Nah 0 0 0 0 0 0 ini 1 1, ini 1 1, yang lain 0 ya, seperti itu. Jadi kalau alamat sudah siap, kemudian datanya sudah siap, baru kita berikan sinyal ini ya. OI nya sudah di 1 dulu ya, OI nya kita set di 1 dulu ini, OI nya 1, output enable nya 1, kemudian kita cek di write enable. Nah kita klik sesuai ini ya, ini turun ke bawah terus dikembalikan lagi ini, jadi di-nolkan kemudian dilepas. Nah seperti ini. Nah proses 1 berarti sudah selesai. Jadi ganti lagi yang kedua berarti 10. Nah ini ya, 10. Tinggal di alamatnya di ini ya, 10 berarti ini 0, ini 1 ya. Kemudian datanya disesuaikan lagi ya, ini ya. Datanya berarti yang ini 00,
yang ini 11 ya ini ya. Kemudian kita berikan, nah ini, jadi dipastikan ini betul dulu, yang ini 10, yang ini 110. Kemudian ini kita berikan, nah pulsa lagi turun terus lepas, nah seperti itu, berarti 2, nanti sampai dia keempat ya. Kemudian 1 sampai 4 ini berarti yang bagian ini tinggal diheksakan aja ya ini. Jadi ini kan masukan, nanti pada saat yang ke berapa ini, ke 5 sampai 10 berarti ini proses membaca ya, membaca data. WI nya dinaikkan jadi 1, nah WI nya diubah jadi 1 ini. Jadi 1 WI nya berarti enabelnya. Jadi jangan lupa ini dikembalikan dulu sebelum apa namanya, sebelum di apa namanya baca ya. Ini harus dinaikkan dulu, dinaikkan ke posisi off di sini yang hitamnya ini. Nah baru kita bisa baca di OE, output enable-nya ini. Nah kita lihat di sini, kita bikin 00 ya, output enable di nolkan supaya datanya langsung keluar ya. Di sini kita bisa kunci di yang bulat kecil ini, nah seperti ini. Nah ini karena kita belum mengisi di posisi apa namanya 00, yang kita isikan tadi posisi 01 ya, maka di sini keluarannya adalah, nah seperti ini, 11 semua ya, karena dari pull up tadi yang R nya tadi. Tapi kalau kita lihat di sini klik 1 ya, output enable ini yang saya turunkan W nya salah ini tadi. Nah kita lihat jadi ini yang OE itu berarti yang atas ini ya. Nah kita baca yang kedua aja, yang ini ya, yang 10 ini udah. Oke kita ulangi ini. Nah, jadi nanti syarat jelas bisa apa namanya, bisa dilihat di video video apa namanya, di playlist ya, yang terkait dengan simulasi RAM 6264 itu. Jadi prosesnya adalah Anda harus memberikan nilai ya. Ini OE nya itu yang bawah, ternyata ini salah, yang OE yang bawah ya. Ini saya, karena ini harus diulang lagi ini. Oh ini ada CE, CS ya, CE nya harus ground, ini benar 0 ya, kemudian OE nya 11 ini. Nah kita cobakan dulu ini ya, 1 misalnya ya. Kemudian datanya tadi 11. Nah, ini kita coba ya. Ini. Oke 11, kemudian kita berikan posisinya ada betul, ini 1, ini 11, kemudian di WI itu yang ini ya, WI. Kita klik 0, kemudian kita lepas. Kemudian yang kedua itu berarti yang dikasih nilai, yang dikasih nilai adalah yang ini ya, ini. Nah ini, nah ini. Kemudian yang kedua berarti yang, nah yang ini, datanya sudah siap, addressnya sesuai ini, kemudian dikasih sini lagi WE ya, itu yang ini. Nah seperti itu, kita contohkan 2, kemudian kita kembalikan, ini dia kembalikan ke posisi hitamnya di off semua. Nah jadi kalau program kita betul masukkan, ketika kita masukkan ke output enable di sini, nah ini kita kunci aja, nah ini yang putih, yang maka ketika saya klik ini 1, berarti data yang keluar adalah 11, kita lihat ini. Nah ini 11 ya, kemudian kalau 10 berarti 1100. Nah seperti itu. Jadi bisa dicek juga di playlist di video tutorial untuk simulasi RAM ini. Nah saya kira itu untuk penjelasan di
di modul ini. Anda bisa nanti berikan pembahasan di sini, kemudian disimpulkan di bagian akhirnya ini. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup mata kuliah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.